Selamat Sabat untuk kita semua. Pada hari Sabat ini, berita mission kita berasal dari Kolombia yang berjudul Sengatan Kalajengking yang Mematikan. Menceritakan sebuah keluarga yang bernama Carlos Reyes yang berusia 39 tahun dan istrinya yang bernama Luz Morillo yang berusia 34 tahun. Pada pukul 7 malam, pendeta Carlos dan istrinya bersiap untuk tidur. Mungkin bagi sebagian orang, tidur pada pukul 7 malam sangatlah cepat. Namun, pendeta Carlos tinggal di pegunungan terpencil di Kolombia, dan dia juga bekerja sebagai misionaris bagi penduduk asli Embire. Maka tidak heran bahwa semua orang yang tinggal di pegunungan itu tidur lebih cepat. Tiba-tiba tengah malam, ada suara tangisan dan ketukan pintu yang sangat keras mengetuk rumah pendeta Carlos. Pendeta, pendeta. Lalu akhirnya Luz membuka pintu. Dan saat Luz membuka pintu, Luz melihat ada seorang anggota jemaatnya yang bernama Candida menangis. Dan ia berkata bahwa ada seorang anak bayi yang telah digigit kalajengking dan dia sekarang sedang sekarat. Lalu akhirnya Luz dan pendeta bersiap untuk pergi ke rumah bayi itu. Pendeta membawa senter dan Luz yang sebagai perawat yang membawa bawang putih dan sebotol air minum dan juga pipet. Lalu mereka berjalan hati-hati di tengah gelapnya malam karena bisa saja di rerumputan atau di semak-semak ada kalajengking ataupun ular. Setelah tiba di rumah bayi itu, mereka melihat bahwa seorang ibu sedang menggendong bayinya yang tubuhnya sudah berubah menjadi keunguan dan kejang-kejang. Dan ibu itu menangis. Dan ayah bayi itu sedang pergi untuk mencari dukun. Lalu ibu itu menceritakan semuanya. Ibu itu menceritakan bahwa saat ia sedang membaringkan anaknya di tempat tidur gantung, tiba-tiba anaknya menangis. Dan saat anaknya menangis, ibu itu langsung mengangkat anaknya. Dan saat dia mengangkat anaknya, ia melihat ada seekor kalajengking yang sangat besar. Lalu ibu itu langsung membunuh kalajengking itu dengan menginjaknya menggunakan sepatu boot. Lalu Luz mengambil bayi itu dan Luz melihat luka sengatan dari gigitan kalajengking itu. Lalu akhirnya mereka bersama-sama bertelut, berpegangan tangan, dan mereka berdoa. Tuhan, Engkau memiliki kuasa, dan Engkaulah satu-satunya yang dapat menyembuhkan bayi ini. Amin. Setelah pendeta Carlos berdoa, Luz langsung membersihkan luka bayi itu, dan dia menumbuk bawang putih dan menempelkan sebagiannya di area luka. Dan sisanya, ia campurkan bawang putih itu dengan air minum, lalu ia menggunakan pipet untuk meneteskan air itu ke mulut bayi tersebut. Setelah itu pendeta Carlos kembali berdoa, dan Luz mengulangi proses pencucian luka, pengobatan dengan bawang putih, dan mereka berdoa berulang-ulang selama 1 jam. Berangsur-angsur, bayi itu mulai pulih dan tidak gemetar. Dan kulitnya yang ungu berubah menjadi merah muda yang sehat. Lalu Luz langsung memberikan bayi itu kepada ibunya. Lalu ibunya menggendong bayinya dengan erat dan ia menyusui bayinya. Lalu pendeta Carlos berkata bahwa mereka tidak lagi memerlukan dukun. Tidak perlu lagi membutuhkan dukun. Karena Tuhan semesta alam lebih berkuasa. Lalu pendeta Carlos berdoa untuk terakhir kalinya. Sebuah doa syukur yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan karena telah menjawab doa kami untuk bayi ini. Kami memohon agar Engkau menggunakan mujizat ini untuk menjamah hati keluarga ini, sehingga mereka mengerti bahwa Engkau benar-benar adalah Tuhan. Dan sebagian dari persembahan sahabat ke-13 pada triwulan ini akan membantu membuka sebuah pusat pengaruh hidup yang lebih baik di Universitas Advent Kolombia untuk melatih para mahasiswa menjadi misionaris. Sekian berita misi yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati.